Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cokot. Film ini bergenre drama inspiratif yang menceritakan tentang kehidupan keluarga yang terhimpit masalah ekonomi. Suatu hari, istrinya menemukan banyak uang di dalam kontrakannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di rumah susun kota Mumbai. Di tengah malam, terlihat seorang pria bernama Rajendra sedang memasukkan uang sekoper ke dalam plastik. Setelahnya, Rajendra menaruhnya ke dalam saluran pembuangan air kamar mandi. Di pagi harinya, seorang pria pengangguran bernama Susan melihat genangan air di lantai dapurnya. Susan memiliki satu orang putra yang masih sekolah SD bernama Samir. Sedangkan istrinya bernama Sarita adalah seorang pegawai bank pemerintah. Di rumah susun tersebut sering mengalami saluran air yang macet, bahkan mengalami kebocoran pipa air pembuangan. Nggak pakai lama, tukang ledeng pun dipanggil penghuni rusun untuk memperbaiki masalah tersebut. Tukang ledeng mengganti pipa yang bocor dan mengalihkannya ke pipa yang normal. Sepulang kerja, ketika Sarita pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa bahan masakan, Sarita nampak mengabaikan panggilan dari Reddy. Susan yang melihat istrinya telah pulang bersembunyi agar tidak terlihat. Sarita yang hendak pulang dicegah tetangganya yang bernama Tai. Tai komplain kepada Sarita karena plafon rumahnya telah rusak akibat saluran air di rumah Sarita yang tidak cepat diperbaiki. Sarita pun berjanji akan memperbaikinya di waktu libur. Sesampainya di rumah, Sarita melihat genangan air di lantai dan menyuruh Samir untuk memanggil ayahnya. Di saat mereka sedang bermain karambol, Dinesh meledek Susan karena bertingkah seperti istri, sedangkan Sarita adalah kepala rumah tangganya. Mendengar hal itu, Susan marah dan tidak terima. Ketika mereka ingin berkelahi, beruntungnya Samir datang dan menyuruh ayahnya segera pulang. Pada saat makan malam, Sarita memberitahu bahwa Reddy menelpon dan meminta Susan untuk segera melunasi utangnya ke Reddy. Susan pun akan mengambil komisi bisnisnya pada saat menjadi sales asuransi di tempat kerjanya dahulu. Di pagi harinya, ketika Tai sedang memasak kari bersama adiknya, tiba-tiba, serpihan plafon masuk ke dalam kari buatannya. Sontak Tai pun marah kepada Susan dan keluarga. Susan yang berniat mengambil komisi diberitahu resepsionis bahwa uang komisi Susan sudah diberikan kepada Dinesh. Susan yang mendengar pun marah karena tidak memberitahu dirinya terlebih dahulu. Nggak pakai lama, Susan pun menghampiri rumah Dinesh dan mencarinya di segala sudut. Namun, hanya istrinya Dinesh yang ada di rumah. Ketika Susan pulang, istrinya membuka lemari yang dalamnya ternyata Dinesh. Malamnya, Sarita menginginkan Susan memanggil tukang ledeng kenalannya sebelum teman-temannya datang Sabtu siang nanti. Susan yang sedang bermain gitar pun nampak mengabaikannya. Di Sabtu siang, teman-teman Sarita nampak menikmati hidangan buatannya. Mereka pun bergosip dengan penghuni rumah atas yang mencurigakan. Rajendra sering keluar masuk rusun menjelang subuh. Dugaan kuat, Rajendra adalah asisten pribadi seorang politisi. Gak lama kemudian, Susan datang membawa tukang ledeng. Setelah dicek, saluran wastafelnya tersendat karena tumpukan teh. Sarita pun nampak kesal karena Susanlah yang hobi minum teh susu. Susan yang merasa bersalah mencoba untuk membantu Sarita. Naasnya, piringnya terjatuh hingga teman-temannya khawatir. Pada saat ingin tidur, dengan kesal, Sarita melempar balsam kepada Susan yang sedang bermain game.
Di hari berikutnya, Tai memberitahu bahwa di awal Sarita pindah ke rusun, Tai terhibur dengan suara nyanyian Sarita. Hanya saja saat ini Sarita tidak pernah bernyanyi lagi dan sering terdengar ribut dengan Susan. Sarita menceritakan pada saat grup bandnya ikut kompetisi India mencari bakat, tiba-tiba lampu penonton menyala yang membuatnya tersedak karena demam panggung. Sarita memutuskan untuk berhenti menyanyi sehingga Susan menganggur. Kerja di bank pemerintah hanya berpenghasilan UMK dan itu tidak cukup. Malangnya lagi, Susan selalu tidak pernah lama dalam bekerja. Malamnya, Sarita yang tidak bisa tidur berniat mengambil air minum. Menjelang subuh, ketika ingin minum, Sarita terbayang dengan kompetisi India mencari bakat. Dirinya tersadar karena mendengar suara aneh di pembuangan wastafelnya. Sarita pun mencoba untuk mengeceknya. Karena penasaran, Sarita mencoba untuk mencabutnya. Gak berselang lama, air pun membanjiri lantainya. Dan mengeluarkan 2 sampah plastik. Setelah dicek, ternyata sampah tersebut berisi puluhan lembar uang India. Awalnya Sarita berniat memberitahu Susan, namun karena Susan terlihat pulas, Sarita pun mengurungkannya. Setelah dihitung, Sarita nampak senang dan semangat membersihkan genangan air di lantainya. Sarita pun nampak erat memegang tasnya dan menjadi yang pertama datang untuk menghitung uang temuannya. Di lain sisi, Susan membawa seorang videografer karena adiknya Tai akan menikah dan Tai memberikan DP kepada teman Susan. Untuk memastikan keasliannya, Sarita meminta manajer bank untuk mengeceknya dengan alasan nasabah yang akan menabung nampak mencurigakan. Pulangnya, terlihat seorang pria mengikuti Sarita. Ketika hendak membeli perabotan rumah tangga, Sarita tersadar telah diikuti dan bergegas untuk segera pulang. Pria tersebut mengejar Sarita dan mengajaknya minum kopi. Sesampainya di rumah, ibunya menelpon karena kangen kepada anak dan cucunya. Namun, Susan menolak berbicara kepada mertuanya. Menjelang subuh, Sarita terbangun dan mengecek wastafelnya. Beruntungnya, dirinya menemukan uang yang lebih banyak dari kemarin dan gak lupa mengucapkan syukur. Pada saat jam istirahat, Reddy ingin meminta utang suaminya segera dilunasi. Sepulang kerja, Sarita pergi dengan pria yang mengikutinya. Ternyata dia adalah Reddy sang penagih hutang. Sarita dibawa ke hotel dan apesnya dari belakang tetangganya merekam Sarita dan Reddy masuk ke hotel. Sesudahnya, Sarita yang penasaran mengecek saluran air rusunnya. Dirinya juga mengecek di tempat penampungan air dengan harapan menemukan uang yang lebih banyak. Sialnya, dirinya tidak menemukan apapun. Malamnya, dengan kesal, Susan merasa terhina dengan SMS Reddy yang meledek bahwa utangnya yang 4 juta sudah dibayar setengah oleh Sarita. Sarita pun mencoba mengabaikan Susan karena ingin pergi ke rumah Tai untuk acara syukuran adiknya. Sesampainya di rumah Tai, nampak ibu-ibu rusun berjoget ria. Alih-alih berjoget, Sarita justru memperhatikan jam dinding rumah Tai. Ketika Sarita disuruh menyanyi, itulah saat yang tepat untuk pura-pura kesal kepada ibu-ibu rusun untuk pergi. Tai pun memberitahu bahwa sekarang Sarita sensitif jika disuruh menyanyi. Selepasnya, bibi rusun menunjukkan video Sarita pergi ke hotel.
dan divideokan oleh teman Susan. Di sisi lain, Sarita tidak menemukan uang dalam saluran karena terlambat. Nggak lama setelahnya, Sarita yang mendengar langkah seseorang mengeceknya dari pintu. Ternyata terlihat beberapa orang dari lantai atas pergi membawa koper. Esoknya, dengan berbohong, Sarita memberitahu bahwa ibunya memberikan uang 4 juta rupiah, makanya bisa membayar setengah utang Susan. Susan yang mendengar pun kesal karena dirinya kelaparan di saat Sarita memiliki uang. Sarita! Sarita! Gak lama setelahnya, dengan tertawa, Tai memberitahu berita di TV. Untuk memberantas uang korupsi dan pasar gelap, Perdana Menteri India melakukan demonetisasi. Untuk pecahan 500 dan 1000 rupiah akan tidak berlaku mulai bulan depan. Warga rusun yang mendengar pun nampak senang, sedangkan Sarita merasa cemas karena uang yang ditemukan akan menjadi tidak berlaku. Esoknya, ribuan warga sipil nampak mengantri demi menukar pecahan uangnya. Situasi di bank pun menjadi tidak terkontrol karena pecahan uang di bank telah habis. Manajer bank pun menelpon atasannya agar mengirim uang dan bantuan keamanan. Menjelang subuh, Sarita yang terbangun nampak mengumpulkan beberapa uang di plastik. Sarita pun memasukkan tangannya ke dalam saluran berharap mendapatkan lebih banyak. Apesnya, tangan Sarita malah terjepit dan tidak bisa keluar. Entah kenapa, suara Sarita tiba-tiba menghilang dan tidak bisa memanggil suaminya. Sarita pun melempar senter ke arah Susan. Naasnya, Susan hanya tersenyum. Ternyata itu adalah mimpi yang membuat Susan kesiangan untuk mengecek wastafelnya. Di lain sisi, teman Susan memberitahu ketika acara syukuran di rumah Tai, Bibi Rusun menunjukkan video rekaman Sarita. Hanya saja teman Susan tidak melihat isi rekamannya. Naasnya, Bibi Rusun pun sedang pergi keluar kota dan tidak simpan nomornya. Gak pakai lama, Susan pun menanyakan isi video rekaman Bibi Rusun. Malangnya, teman Sarita tidak mau memberitahu isi video tersebut. Di jam istirahat, Sarita yang kesiangan telah lupa membawa bekal makan siangnya. Entah apa yang merasuki Susan, dirinya membawa bekal Sarita. Sontak, teman-teman Sarita pun memuji Susan karena telah membawakannya. Selepasnya, dalam benak Susan, dirinya menduga istrinya selingkuh dengan pria lain dan Susan berusaha untuk mengetahuinya langsung. Namun Sarita tidak paham dengan maksud suaminya. Sepulang kerja, Reddy akan menganggap lunas sisa utang Susan jika Sarita mau membantu menukarkan uang lama miliknya dengan pecahan yang berlaku dan akan memberikannya 40% dari keuntungan yang didapat. Malamnya, Susan yang melihat Dines pulang langsung mendatangi rumahnya. Dines yang takut memberikan bagian komisi Susan pada saat jadi sales asuransi. Hanya saja, uang dari Dines adalah uang lama yang akan tidak berlaku. Susan pun memberikan komisinya kepada Sarita untuk ditukarkan dengan pecahan baru. Susan juga mendapatkan tawaran kerja di studio musik kenalannya dan akan mencoba bekerja menjadi apapun di sana. Esoknya, sepulang dari kerja, keluarga besar Tai numpang menginap di rumahnya karena di rumah Tai sudah tidak muat. Menjelang subuh, Sarita yang mencoba mengecek wastafelnya merasa terganggu dengan saudara Tai yang tidur di dapur dan menyuruhnya untuk tidur di kamarnya jika merasa kedinginan. Pada saat itu, Sarita mendapatkan beberapa gulungan plastik. Beruntungnya, pecahan uang tersebut adalah pecahan baru dengan nominal tertinggi. Sarita pun merasa bersyukur dan senang. Susan yang terbangun kaget karena tamu Tai tidur di kamarnya dan Sarita tidur di dapur. Sarita telah menyiapkan sarapan dan makan siang dan mengunci dapurnya. Susan yang curiga menyuruh temannya untuk mengikuti Sarita ketika pulang kerja. Pada saat itu, Sarita mampir ke mall untuk foya-foya.
Sedangkan Susan mencoba melamar kerja di studio musik kenalannya. Setelahnya, dengan jujur teman Susan menceritakan apa yang dirinya lihat. Sesampainya di rumah, dengan perasaan bahagia, Sarita mulai menghias rumahnya. Malamnya, secara sembunyi, Tai masuk ke dalam rumah Rajendra yang telah ditinggal pergi. Tanpa takut, Tai yang seorang janda dengan berani mencuri beberapa gepok uang milik Rajendra. Dan beberapa hari setelahnya, Tai pun menggelar pernikahan adiknya dengan mewah. Susan yang membantu memindahkan kado tanpa sengaja melihat kado pemberian istrinya. Sarita memberikan kado microwave dengan harga lebih dari 1 juta rupiah. Selesai acara, dengan kesal, Susan ingin tahu sumber uang yang didapat dari istrinya. Susan curiga istrinya telah selingkuh darinya. Di catatan pengeluaran bulanan, Susan tidak menemukan pengeluaran untuk kado dan barang-barang baru di rumahnya. Sedangkan Sarita hanya menulis pengeluaran receh. Sarita yang mendengar pun marah. Dengan berbohong, Sarita memberitahu bahwa dirinya mendapatkannya dari orang tuanya dan menyuruhnya untuk menanyakan semua pertanyaan tersebut ke orang tuanya. Sarita tahu bahwa Susan jarang komunikasi dengan mertuanya. Selepasnya, Sarita yang takut ketahuan memindahkan uang temuannya ke dalam tasnya. Dengan sembunyi, Sarita menaruh semua uangnya di bawah ranjang. Esoknya, ketika istrinya berangkat kerja, Susan mendapatkan video rekaman dari Dinesh. Sesampainya di tempat kerja, Reddy kesal karena Sarita belum mendepositokan uang pemberiannya. Gak lama setelahnya, Susan pun datang. Melihat istrinya di pojokan, Susan pun langsung memisahkan. Entah uang dari mana, Susan membayar semua utangnya dan akan menumbangkan Reddy jika berani mendekati istrinya lagi. Sesudahnya, di saat Sarita sedang melayani nasabah, tiba-tiba sekelompok pria tidak dikenal datang dan menyabotase bank tersebut. Sarita yang panik tidak sempat mengamankan semua uang temuannya. Malangnya, uang Sarita pun diambil oleh kelompok tersebut. Sarita yang melihat mencoba untuk melarang. Naasnya, dirinya harus menerima pukulan dan pingsan. Di saat yang bersamaan, Susan sedang bekerja di studio musik. Setelah tersadar, dengan berurai air mata, Sarita meratapi nasib sial yang menimpa dirinya. Sarita memberitahu bahwa dirinya tidak pernah menang dalam hidup. Mulai dari kalah dalam kompetisi, fobia menyanyi, dan uang yang hilang. Dengan bijak, Susan menenangkan itu semua adalah pembelajaran hidup dan jika sudah waktunya, kehidupan pasti akan berubah. Nggak berselang lama, nampak beberapa petugas kepolisian datang ke rusun Sarita. Dinesh yang melihat dengan cepat bersama istrinya datang menemui Tai. Dinesh memberitahu bahwa Rajendra yang seorang asisten pribadi politisi telah ditangkap karena penggelapan uang. Dan sekarang akan menginterogasi Sarita atas kehilangan uangnya. Dengan polos, Tai pun terkejut karena baru mengetahuinya. Di kediaman Sarita, polisi menjelaskan bahwa para pencuri bank telah ditangkap. Dan uang yang dicuri dari Sarita adalah pecahan baru dan ingin tahu dari mana uang itu berasal. Untuk melindungi Sarita, Susan pun angkat bicara bahwa uang tersebut berasal dari dirinya. Ternyata, Susan pun menemukan uang sehingga mampu melunasi utangnya kepada Reddy. Kemudian, Susan memberitahu lokasi temuan uangnya. Di sana, Susan menemukan satu plastik uang baru. Susan pun menduga uang tersebut berasal dari lantai 4 karena ditempati oleh seorang asisten politisi. Di saat yang bersamaan, Tai yang sudah mengetahui kunci Rajendra secara sembunyi masuk ke dalam rumahnya.
Di sana, mereka menemukan banyak koper yang semuanya berisi uang baru. Malangnya, mereka tidak bisa membawa semua uang tersebut. Takut dicurigai, mereka hanya mengambil satu tas yang dibawa oleh Tai. Selepasnya, ketika mereka hendak pulang, polisi datang bersama Susan. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam rumah Sarita dan menanyakan apa yang terjadi. Polisi yang sudah mengetahui lokasinya menyuruh Susan untuk pergi. Pada saat kembali, Dinesh dan istri pura-pura khawatir dan pergi. Sedangkan Tai dan temannya mencoba menawarkan bantuan jika terjadi apa-apa pada Sarita dan keluarga. Sarita nampak murung dan sedih karena Susan telah mengganti wastafelnya dengan yang baru. Sampai saat ini, Susan belum mengetahui asal uang temuannya. 1 tahun kemudian, terlihat seorang petugas pos datang ke kontrakan Sarita. Pada saat itu, mereka tidak ada di rumah karena sedang mengunjungi orang tua Sarita. Petugas pos pun memasukkan surat ke sela pintu kontrakannya. Sepulangnya dari rumah mertua, Susan menemukan sebuah surat. Susan yang membaca terlihat senang dan bahagia. Dalam suratnya, pemerintah berterima kasih karena telah membantu tim kepolisian dan memberikan 10% dari uang yang telah ditemukan di kediaman Rajendra. Sarita yang mendengar pun sangat bahagia karena beruntung telah menjadi istrinya Susan. Ternyata Susan mendapatkan kurang lebih 10 miliar rupiah. Susan yang awalnya dianggap pecundang menjadi pemenang di rusun tersebut. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa nasib seseorang tidak pernah ada yang tahu ke depannya. Namun, dengan kita bersikap jujur dan berbuat baik, percayalah suatu saat nanti pasti akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Extrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.